Jumpa lagi rekan-rekan satu perikop. Kali ini dengan perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Injil Matius 15 ayat 32 sampai 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah sabda Tuhan. Ini mirip dengan mukjizat penggandaan roti 5.000 untuk 5.000 orang ya. Tapi di sini bedanya ada 7 roti. Yang sebelumnya 5 roti dan 2 ikan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Di sini ada 7 roti dan ikan-ikan. Tidak tahu jumlahnya berapa ikan. Tuhan Yesus selalu memulai dengan mengucap syukur. Berapapun adanya yang dia dikumpulkan oleh murid-muridnya, Yesus mengucap syukur. Sudah ada 7 roti dan ikan-ikan kecil. Kita pun mesti bersyukur, berapapun sedikitnya rezeki yang kita terima, kita harus bersyukur. Mengapa? Kalau kita bersyukur, itu rezeki yang sedikit yang kita terima itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kekurangannya dari mana? Nanti ada saja pertolongan tambahan. Apakah nanti ada saudara yang lagi kelebihan rezeki, mereka melihat kita, kita masih butuh sesuatu, kita masih butuh pakaian. Tiba-tiba saja dia tahu, "Oh ini ya, kamu kayaknya butuh pakaian ini ya, ini saya beri." Jadi rezekinya tidak langsung melalui kita, tetapi melalui saudara kita, melalui teman-teman kita. Yang penting pertama harus mengucap syukur, terima kasih, merawat, mengelola dengan baik rezeki yang kita peroleh itu. Jangan lalu terus segera di foya-foya kan ya, untuk dikonsumtif yang tidak perlu, untuk ganti HP, padahal HP-nya masih berfungsi, tapi karena melihat brosur ada HP baru dengan spek yang lebih mantap, lalu segera ambil cicilan 1 tahun ganti HP baru. Rezekinya hanya dipakai untuk konsumtif, untuk gaya hidup. Yang seperti itu nanti malah membuat kita jadi kekurangan terus itu. Itu karena kita tidak mengelola keuangan yang ada dengan benar, dengan efektif, dengan efisien, dengan ekonomis, dengan irit, menghemat.
Kalau kita masih kurang, kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan, aku masih butuh ini. Nanti ada saja pertolongan dari Tuhan melalui siapapun. Yang penting pertama kita harus mengucap syukur. Lalu Yesus mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Kalau kita sudah cukup, punya cukup, kita melihat orang lain yang belum cukup, kita juga berbagi. Kita berbagi rezeki dari Tuhan. Kita mendapat gratis dari Tuhan, kita memberi gratis kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ketika ada kelebihan, jangan sampai dibuang sia-sia. Kalau makan itu dihabiskan. Kalau kita pergi ke resepsi mantenan, kalau ngambil makanan, jangan banyak-banyakan. Ambil kambing guling, ambil sate, ambil bakso, satu piring penuh, ya dimakan cuman separuhnya lagi ditaruh lagi di meja, ngambil makanan yang lain. Nah itu tidak bersyukur, dan itu membuang-buang rezeki Tuhan. Padahal itu bisa dimakan oleh orang lain kan. Kalau kita tidak menyisa-nyisakan makanan, kita ambil secukupnya. Kalau waktu ada undangan dimanapun atau di rumah pun sekalipun, jangan pernah menyisakan sedikit pun makanan yang sudah kita ambil ke piring kita, habiskan. Kalau kira-kira tidak habis, ambil sedikit dulu. Kalau masih lapar, nanti nambah lagi secukupnya. Tapi kalau sudah diambil, habiskan. Sebab orang lain juga butuh makan. Jangan sampai kita menyisakan makanan, apalagi sampai separohnya masih tersisa, lalu kita taruh saja di meja. Kan itu namanya membuang rezeki, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Orang-orang masih banyak yang kelaparan di Afrika, kekeringan. Ya, di tempat-tempat yang kering itu mereka tidak bisa makan. Mereka akan sangat bersyukur bisa mendapatkan nasi saja, atau satu lauh aja, atau satu jenis makanan pokok saja. Mereka akan sangat bersyukur. Jadi jangan sampai kita membuang-buang makanan. Ambillah secukupnya, habiskan. Lalu biarkan orang lain juga mendapatkan makanan. Setelah semua makan dan kenyang, dikumpulkannya sisa 7 bakul penuh. 7 bakul penuh. Ya, seperti kita di sini kan, kalau ada kumpul-kumpul makan-makan, biasanya kan ada operasi plastik ya, dibungkus. Jadi 7 bakul ini mungkin dibungkus, bagi-bagikan untuk sangu bekal mereka pulang, karena Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ya, pulanglah ke rumah masing-masing, engkau diutus. Setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sudah menerima makanan rohani, sudah menerima makanan jasmani, pulanglah, engkau diutus menjadi pembawa berita baik. Lalu Yesus juga harus melanjutkan hidupnya. Yesus juga harus pergi ke tempat lain. Di sini Yesus bertolak ke daerah Magadan. Saya tidak tahu di mana itu. Yang jelas Yesus juga harus mewartakan keselamatan di daerah lain juga. Yesus tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama. Jadi agar di tempat lain pun mereka mendengar keselamatan, mendapatkan mukjizat juga. Jangan cuma di situ-situ aja. Kita pun seperti itu. Kita juga diutus ke banyak tempat, supaya kita juga bisa menjadi garam, pembawa kabar baik, pembawa rezeki, pembawa kedamaian, pembawa solusi di tempat-tempat lain yang juga membutuhkan bantuan kita.
Demikian perikop hari ini. Kalau rekan satu perikop ada yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, bisa di-sharingkan dengan kita semua. Silakan isi kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga like. Tuhan Yesus berkati.